Saking tak terbatasnya alam semesta ini, masih banyak hal misterius yang belum terkuak, yang sepertinya tidak akan ada habisnya sampai akhir usia dunia. Tak perlu jauh-jauh keluar angkasa untuk menemukan hal misterius. Bahkan di bumi saja banyak terdapat hal misterius yang tidak masuk akal. Peneliti pun sampai sekarang mengalami kesulitan untuk menjelaskan kemisteriusan hal tersebut. Berikut ini adalah hal-hal misterius. Nomor 1. Segitiga Bermuda. Salah satu laporan kejadian di segitiga Bermuda yang tidak dapat dijelaskan berasal dari pertengahan abad ke-19. Dilansir Britannica, saat itu diketahui beberapa kapal ditemukan benar-benar ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan yang lain tidak mengirimkan sinyal bahaya dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Selain itu, pesawat telah dilaporkan dan kemudian menghilang. Kemudian misi penyelamatan dikatakan menghilang saat terbang di daerah tersebut. Beberapa penjelasan terkait misteri tersebut lebih didasarkan pada sains. Ini termasuk gas samudera, yakni gas metana yang meletus dari sedimen laut, dan gangguan pada garis aliran geomagnetik. Selain itu, pertimbangan lingkungan dapat menjelaskan banyak hal terkait penyebab penghilangan kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Sebagian besar badai dan angin topan tropis Atlantik melewati kawasan segitiga Bermuda, dan pada hari-hari sebelum perakiraan cuaca membaik. Badai berbahaya ini bisa menelan banyak kapal. Selain itu, arus teluk juga dapat menyebabkan perubahan cuaca yang cepat dan terkadang ganas. Apalagi banyaknya pulau di Laut Karibia, yang menciptakan wilayah perairan dangkal, yang berbahaya bagi navigasi kapal. Dan ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa segitiga Bermuda adalah tempat di mana kompas magnetik kadang-kadang mengarah ke arah utara yang sebenarnya berlawanan dengan utara magnetik. Nomor 2, Star Jelly. Star Jelly, bintang gel, atau juga disebut astromyxin, atau tembakan bintang adalah zat gelatin berupa gel, yang jatuh dari luar angkasa mirip meteor, namun berupa jeli, dan tidak panas layaknya sebuah meteorit. Menurut cerita dahulu, biasanya bintang gel turun melesat ke bumi saat ada hujan meteor. Benda ini berbentuk gel gelatin berwarna putih bening, atau keabu-abuan yang cenderung akan segera menguap, dan setelah jatuh. Karena sifat yang cepat menguap, dan cepat menghilang inilah, maka para ilmuwan sulit untuk menyelidikinya, dan masih merupakan fenomena alam yang misterius, dan belum terpecahkan hingga kini. Hampir pada setiap ada laporan tentang jatuhnya bintang gel ini, pihak berwenang tidak dapat menyelidikinya. Karena bintang gel ini akan menguap dalam udara tanpa bekas, dan tanpa sisa dalam waktu yang tidak lama, setelah bintang gel ini ada di tanah. Menurut pengakuan ilmuwan yang bersangkutan, saat diselidiki di laboratorium, bintang gel tersebut menguap tanpa bekas di bawah mikroskop. Namun sang ilmuwan mengaku telah berhasil melihatnya walau hanya dalam hitungan detik saja, dan menegaskan bahwa zat di dalam bintang gel itu merupakan sesuatu makhluk yang hidup dari luar bumi. Pernah tercatat ada laporan bintang gel selama berabad-abad lalu. John dari Gaddesden dari tahun 1200-an misalnya, menyebutkan Terra Stella. Nomor 3, Deja Vu. Deja vu adalah kondisi ketika seseorang merasa sudah pernah mengalami sesuatu, padahal belum pernah atau baru mengalaminya saat itu juga. Misalnya, ketika seseorang baru pertama kali mendaki gunung, tapi merasa seolah sudah pernah melakukan hal itu sebelumnya. Deja vu berasal dari bahasa Perancis déjà vu yang berarti sudah pernah melihat. Fenomena ini seringkali dialami oleh orang yang berusia muda 15-25 tahun, serta orang yang sering mengalami lucid dream atau mimpi sadar. Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa deja vu mungkin dipicu oleh gangguan pada aktivitas listrik di bagian lobus temporal lobe, dari otak. Lobus temporal merupakan bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori. Kondisi deja vu biasanya juga dialami oleh pengidap temporal lobe seizure sesaat sebelum serangan epilepsi.
Salah satu penyebab deja vu lainnya adalah cara kerja renal cortex, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk mendeteksi rasa tidak asing atau familiar. Bagian otak ini bisa menjadi aktif tanpa memicu bagian hipokampus yang berperan sebagai tempat penyimpanan memori. Kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa saat seseorang mengalami deja vu, ia merasa tidak asing pada sesuatu hal, namun juga tidak bisa mengingat kapan dan di mana pernah mengalami hal itu sebelumnya. Nomor 4. Peristiwa Tunguska. Peristiwa Tunguska adalah ledakan besar yang terjadi di dekat Sungai Podamenaya Tunguska, di Kegubernuran Yenisej, sekarang Krai Krasnoyarsk, Rusia, pada pagi hari tanggal 30 Juni 1908. Ledakan ini terjadi di taiga Siberia Timur yang jarang penduduknya, meratakan sekitar 80 juta pohon di atas area hutan seluas 2.150 km persegi. Laporan saksi mata menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 3 orang yang kemungkinan tewas dalam peristiwa tersebut. Ledakan itu umumnya dikaitkan dengan semburan udara dari meteoroid berbatu yang berukuran sekitar 100 meter. Ledakan ini diklasifikasikan sebagai peristiwa tumbukan, meskipun tidak ada kawah tumbukan yang ditemukan. Objek yang mengakibatkan ledakan ini diperkirakan telah hancur pada ketinggian 5 hingga 10 km, sehingga tidak menabrak permukaan bumi secara langsung. Karena lokasi yang terpencil, dan terbatasnya peralatan yang tersedia pada saat kejadian, penjelasan ilmiah tentang penyebab dan besarnya ledakan ini bergantung pada penilaian kerusakan dan studi geologi yang dilakukan bertahun-tahun kemudian. Penelitian-penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yang berbeda mengenai ukuran objek penyebab ledakan, berkisar antara 50 hingga 190 meter, 160 hingga 620 kaki, tergantung pada apakah objek tersebut masuk dengan kecepatan rendah atau tinggi. Nomor 5. Hujan hewan. Terdapat peristiwa alam yang disebut sebagai waterspout tornadik, di mana tornado terbentuk di atas daratan dan bergerak di atas air. Kemudian, saat udara dingin bergerak di atas air yang hangat, udara hangat bisa naik sesuai situasi barometrik lingkungan. Dan pada saat badai petir mengalami arus ke atas yang begitu kuat, hal ini akhirnya turut menarik serangga atau burung ke atmosfer. Tornado di daratan memang bisa mencapai kecepatan 310 mil per jam, tetapi puting beliung bisa 100 mil per jam. Seperti halnya tornado, puting beliung memiliki pusaran di tengah yang bertekanan rendah, dan dikelilingi corong berputar ke atas. Pusaran yang ada di tengah itu cukup kuat untuk menyedot udara, air, dan benda-benda kecil di sekitarnya. Pada waktu pusaran itu terbuka, pada akhirnya hewan-hewan ini jatuh jauh dari tempat hidupnya, sehingga timbullah fenomena seperti hujan hewan yang entah dari mana. Seperti disebutkan sebelumnya, walau alasan ini berdasarkan analisis ilmiah, para ilmuwan juga masih skeptis. Pertama, mereka berargumen mengapa hujan hewan tampaknya selalu hanya melibatkan satu spesies, misalnya ikan saja atau katak saja, bukan keduanya. Kedua, belum ada orang yang betul-betul melihat puting beliung menyedot dan membawa hewan-hewan kecil di udara. Nomor 6. Manusia terbakar secara tiba-tiba. Pernahkah terpikir seseorang yang sedang tidur santai, berdansa, menyetir mobil, di kamar mandi atau duduk di sofa tiba-tiba tanpa ada sumber api, tubuhnya terbakar hidup-hidup? Kejadian itu disebut spontaneous human combustion, atau tubuh terbakar spontan yang hingga kini penyebabnya masih menjadi misteri. Kejadian ini boleh dibilang tak masuk akal, karena korban yang terbakar hingga tewas, tidak sedang berada dalam dekat api atau mengalami korsleting. Api tubuhnya tiba-tiba seperti meledak, dari dalam hingga membakar seluruh tubuhnya. Tubuh terbakar spontan terjadi akibat adanya semburan api, dari reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, tanpa adanya sumber panas eksternal. Kasus tubuh terbakar spontan, pertama kali diteliti ahli anatomi Denmark Thomas Bartholin pada tahun 1663. Saat itu digambarkan seorang perempuan di Paris, terbakar saat sedang tidur. Ratusan kasus tubuh terbakar spontan yang telah terjadi selalu mengikuti pola yang sama.
Bagian kaki selalu utuh, meskipun batang tubuh dan kepala sudah hangus tak bisa dikenali. Selain itu ruangan di sekitarnya tidak menunjukkan atau hanya sedikit tanda-tanda adanya api. Pada kasus tertentu, kadang ditemui organ internal korban tetap tak tersentuh, sementara bagian luarnya hangus. Tidak semua korban tubuh terbakar spontan meninggal. Sebagian kecil korban yang selamat mengalami luka bakar aneh di tubuhnya, tanpa ada sumber yang jelas. Nomor 7, Hutan Bengkok. Sebuah hutan pinus di kota kecil Gryfino, Polandia, begitu terkenal di seluruh dunia. Hutan ini sebenarnya tidak terlalu istimewa, hanya saja di sini terdapat sekitar 400 pohon pinus dengan pangkal batang melengkung tidak biasa. Batang pohon berbelok tajam 90 derajat, dan melengkung ini membentuk huruf J, dengan panjang lengkungan pohon ini bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Anehnya, setelah lengkungan itu pohon pinus kembali tumbuh normal, lurus ke atas hingga mencapai ketinggian 15 meter. Setiap pohon di hutan ini pun memiliki bentuk lengkungan yang identik satu sama lain. Berdasarkan analisis para ahli, pohon-pohon ini mulai melengkung ketika usianya 7 tahun. Kumpulan pohon melengkung aneh ini dijuluki Crooked Forest, atau hutan bengkok, diselimuti misteri. Anehnya, hutan bengkok dipenuhi pohon pinus yang tumbuh lurus normal. Diperkirakan, pepohonan itu ditanam awal 1930-an, atau menjelang Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945. Beberapa orang percaya bahwa fluktuasi gaya gravitasi atau tarikan gravitasi yang unik di daerah tersebut dapat menjadi penyebabnya. Gary Coleman, profesor ilmu tanaman dan arsitektur lanskap di University of Maryland, Amerika, tidak tahu persis apa yang terjadi pada pohon-pohon ini. Namun, dia memiliki teori di balik apa yang mungkin menyebabkan batang pohon tumbuh dengan cara aneh itu. Nomor 8, Danau Tengkorak. Danau Roobkun, terletak 5.029 meter di atas permukaan laut di dasar lereng curam di Trisul, salah satu gunung tertinggi India. Di negara bagian utarahan, mayat-mayat itu berserakan di sekitar dan di bawah es Danau Tengkorak, yang ditemukan oleh seorang penjaga hutan Inggris, yang sedang berpatroli pada tahun 1942. Selama lebih dari setengah abad, para antropolog dan ilmuwan telah mempelajari mayat-mayat tersebut. Danau Roobkun menarik para ilmuwan dan pengunjung yang penasaran selama bertahun-tahun. Seiring musim dan cuaca berganti, danau itu, yang membeku hampir sepanjang tahun, mengembang dan menyusut. Hanya ketika salju mencair barulah kerangka terlihat, kadang-kadang dengan daging yang masih menempel dan terawat dengan baik. Hingga saat ini, sisa kerangka dari sekitar 600 orang telah ditemukan di sini. Dalam promosi pariwisata, pemerintah setempat menggambarkan tempat ini sebagai danau misteri. Selama lebih dari setengah abad, para antropolog dan ilmuwan telah mempelajari mayat-mayat itu, dan dibuat bingung dengan sejumlah pertanyaan. Siapakah orang-orang ini? Kapan mereka mati? Bagaimana mereka mati? Dari mana asal mereka? Satu teori lama mengaitkan jenazah dengan seorang raja India, istri, dan pelayan mereka, yang semuanya tewas dalam badai salju sekitar 870 tahun yang lalu. Walaupun ilmu pengetahuan terus berkembang, dan banyak misteri yang perlahan terkuak, masih ada banyak hal di dunia ini yang menantang pemahaman kita. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi Anda untuk terus mengeksplorasi dan mempertanyakan dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.